Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fitra Sabian, Ramadhani Ade Prasetya, Eko Adityo, Muhammad Umin, Farhan Fajar Nurdin akan mempresentasikan mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di satuan kerja non-vertikal tertentu, tentang pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerjaan strategis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2007, Tampu Bolon menjelaskan bahwasanya sumber daya manusia yang mempunyai etos kerja tinggi, terlatih, dan terampil dalam sebuah organisasi dapat melakukan pelatihan, pendidikan, dan bimbingan bagi sumber daya manusianya. Hanya saja untuk menghasilkan kinerja dan prestasi kerja dipergunakan pemimpin yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi di bawahnya. Atas dasar kepemimpinan dan kinerja yang belum optimal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penulis akan melakukan penelitian mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan menurut Siagian 2002 dalam Brahmasari et al. 2008 mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau para bawahannya sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak kepemimpinan meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Anoraga et al. 1995 dalam Tika 2006 dan Brahmasari et al. 2008 mengemukakan bahwa ada 9 peranan kepemimpinan seseorang dalam organisasi, yaitu pemimpin sebagai perancana, pemimpin sebagai pembuat kebijakan, pemimpin sebagai seorang ahli, pemimpin sebagai pelaksana, pemimpin sebagai pengendali, pemimpin sebagai pemberi hadiah atau hukuman, pemimpin sebagai teladan dan lambang atau simbol, pemimpin sebagai tempat menimpakan segala kesalahan, dan pemimpin sebagai pengganti peran anggota lain. Kinerja pegawai menurut Mahsun 2006 dalam Susanto et al. 2010, kinerja atau performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok. Terima kasih. Saya Fitra Sabian. Di sini saya akan menjelaskan slide 4, yaitu metode penelitian. Metode penelitian sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai satuan non-vertikal tertentu, pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerjaan strategis di bidang pekerjaan umum dan bernaung di bawah Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri serta Sekretariat Jenderal yang berjumlah 56 orang. Kedua, sampel. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling, yang dimana jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus dari Taro Yamane dalam Ridwan pada tahun 2006 dan Brahmasari et al. Pada tahun 2008, yaitu N kecil sama dengan N kapital dibagi N kapital dikali D pangkat 2 plus 1, dimana N kecil adalah jumlah sampel, N kapital adalah jumlah populasi, dan D pangkat 2 adalah tingkat presisi atau akurasi yang ditetapkan sama dengan 5%, sehingga besarnya sampel adalah sebanyak 49 orang pegawai. Ketiga, teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dengan metode survei yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai yang berisikan berbagai pernyataan
yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner langsung, yaitu daftar pertanyaan dikirim atau diserahkan langsung kepada orang yang ingin dimintai pendapat, keyakinan, atau dimintai menceritakan tentang dirinya sendiri. Yang keempat, sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu kuesioner yang disebar kepada seluruh pegawai. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, misalnya dari perpustakaan atau literatur lainnya. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan slide kelima, yaitu definisi dan pengukuran. Nah, diperlukan definisi dan pengukuran dalam penelitian ini, yaitu dengan dua variabel, yaitu variabel yang pertama yaitu kinerja. Kinerja diartikan sebagai kecakapan dalam melaksanakan berbagai aktivitas dalam organisasi, menilai keberhasilan seseorang pegawai menjalankan pekerjaannya yang dinilai dari hasil penilaian kinerja. Dan variabel yang kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan pimpinan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi, baik individual maupun kelompok ke arah pencapaian tujuan. Nah, variabel ini diukur dengan menggunakan butir-butir pertanyaan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, kedua variabel tersebut dihitung dengan skala Likert atau pilihan jawaban sangat setuju dengan skor 5, yaitu sampai sangat tidak setuju dengan skor 1. Nah, sampel yang digunakan adalah seluruh populasi, yaitu karena jumlah populasinya itu kurang dari 100, yakni 30 orang pegawai, maka alat analisis yang digunakan terdiri dari yang pertama yaitu analisis validitas untuk mengetahui butir kuesioner yang valid dan dapat digunakan. Dan yang kedua yaitu analisis reliabilitas untuk mengetahui kehandalan dan konsistensi jawaban responden. Berdasarkan masalah yang akan diteliti, tempat, waktu, teknik, dan alat pengumpulan, maka metode penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Deskriptif kuantitatif. Pendekatannya adalah studi kasus dan sifatnya adalah deskriptif analitik. Analisis permasalahan yang akan digunakan adalah menggunakan teknik uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dibantu dengan perangkat lunak SPSS versi 17. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai review jurnal pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Nah, di sini terdapat hasil pembahasan, yang pertama hasil uji validitas, yang kedua hasil uji reliabilitas, dan yang ketiga hasil analisis penelitian ya. Yang pertama hasil uji validitas ya, yang dimana di sini terdapat dua variabel ya. Yang pertama variabel kinerja pegawai, yaitu dengan item pertanyaan sebanyak 5 item pertanyaan ya. Nah, untuk item pertanyaan pertama yaitu didapat nilai R tabel 0,279 dan nilai R hasil yaitu didapat sebesar 0,560. Nah, untuk item pertanyaan 2 yaitu didapat nilai R tabel sebesar 0,279 dan nilai R hasil yaitu sebesar 0,528. Nah, untuk item pertanyaan 3 yaitu didapat nilai R tabel sebesar 0,29 dan nilai R hasil sebesar 0,346. Nah, untuk item pertanyaan 4 yaitu didapat nilai R tabel sebesar 0,279 dan nilai R hasil sebesar 0,605. Nah, untuk item pertanyaan 5 yaitu didapat nilai R tabel sebesar 0,279 dan nilai R hasil sebesar 0,483. Nah, untuk variabel yang kedua yaitu gaya kepemimpinan. Nah, untuk item pertanyaan yaitu sama sebanyak 5 item pertanyaan ya, yang dimana item pertanyaan 1 didapat nilai R tabel sebesar 0,279 dan nilai R hasil sebesar 0,474. Nah, untuk item pertanyaan 2 yaitu didapat nilai R tabel sebesar 0,279 dan nilai R hasil sebesar 0,575.
Nah, untuk item pertanyaan 3 yaitu didapat nilai R tabel sebesar 0,279 dan nilai R hasil sebesar 0,617. Nah, untuk item pertanyaan 4 di sini didapat nilai R tabel sebesar 0,279 dan nilai R hasil sebesar 0,543. Nah, untuk item pertanyaan 5 yaitu didapat nilai R tabel sebesar 0,279 dan nilai R hasil sebesar 0,356. Nah, menurut Ghazali di sini diterangkan bahwasannya untuk menguji valid dan tidaknya pertanyaan yang akan diajukan yaitu dengan cara membandingkan nilai R hitung dibandingkan dengan nilai R tabel. Nah, dan juga suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Nah, jadi kita lihat hasil uji validitas pada penelitian jurnal ini yaitu untuk variabel kinerja pegawai dengan item pertanyaan 1 didapat nilai R tabel sebesar 0,279 dan untuk nilai R hasilnya itu didapat nilai 0,60 ya. Nah, ini bisa dikatakan valid ya, karena nilai R hasil itu lebih besar dari nilai R tabel ya. Nah, begitupun juga dengan nilai item pertanyaan 2 ya, nilai R tabelnya itu didapat nilai 0,279 dan nilai R hasilnya yaitu 0,528. Ini juga sudah termasuk valid ya, karena nilai R hasilnya lebih besar dibandingkan nilai R tabel. Nah, begitupun juga nilai item pertanyaan 3, 4, 5. Nilai R hasilnya itu lebih besar daripada nilai R tabel. Nah, jadi variabel kinerja pegawai pada penelitian ini bisa dikatakan semuanya valid ya, karena lebih besar R hasilnya daripada R tabel. Nah, yang kedua variabel gaya kepemimpinan. Nah, di sini untuk item pertanyaan 1 didapat nilai R tabel sebesar 0,279 dan nilai R hasilnya itu sebesar 0,474. Nah, ini bisa dikatakan valid karena nilai R hasilnya itu lebih besar daripada R tabel. Nah, untuk item pertanyaan 2 didapat nilai R tabel sebesar 0,279 dan untuk nilai R hasilnya sendiri yaitu didapat dengan nilai 0,575. Nah, untuk item pertanyaan 2 ini juga katakan valid ya, karena lebih besar nilai R hasil dibandingkan nilai R tabel. Begitupun juga dengan nilai item pertanyaan 3, 4, dan juga 5 ya, itu nilai R hasilnya lebih besar daripada nilai R tabel. Itu juga semuanya bisa dikatakan valid ya. Nah, yang kedua yaitu hasil uji reliabilitas ya. Menurut Ghazali di sini reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya dan juga dapat diandalkan. Nah, dari hasil uji reliabilitas ini dijelaskan juga apabila alpha Cron batch-nya lebih besar dari 0,6 atau 60%, maka item pertanyaan tersebut dikatakan reliable. Nah, dalam hasil uji reliabilitas pada penelitian ini, untuk variabel kinerja pegawai didapat nilai alpha Cron batch-nya itu sebesar 0,735. Nah, ini bisa dikatakan reliable karena nilai alpha Cron batch-nya itu lebih besar daripada nilai ketentuan, itu 0,6. Nah, yang kedua variabel gaya kepemimpinan. Nah, di sini didapat nilai alpha Cron batch-nya itu sebesar 0,76. Nah, ini juga bisa dikatakan reliable karena lebih besar daripada 0,6. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil analisis penelitian ya, yang dimana di sini terdapat dua simbol. Yang pertama simbol Y dan juga simbol X, yang dimana simbol Y ini untuk variabel penelitian kinerja perusahaan, yang kedua simbol X untuk gaya kepemimpinan. Variabel penelitian kinerja perusahaan di sini
mendapat nilai min sebesar 4,54. Nah, ini bisa dikatakan tinggi. Nah, untuk variabel penelitian gaya kepemimpinan di sini didapat nilai 4,37. Nah, di sini bisa dikatakan baik. Nah, jadi hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Artinya kepemimpinan merupakan suatu upaya untuk memengaruhi banyak orang melalui proses komunikasi dan mencapai tujuan organisasi. Diharapkan dapat menimbulkan perubahan positif berupa kekuatan dinamis yang mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ya. Jadi kesimpulannya yaitu kondisi lingkungan kerja terutama hubungan interaksi yang harmonis antara pegawai di lingkungan satuan kerja non partikel tertentu, pengembangan, pengendalian, dan pelaksanaan pekerjaan strategis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta pekerjaan lainnya perlu ditingkatkan sehingga memberikan dampak dan kepuasan kerja pada pegawai yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja pegawai itu sendiri. Mungkin ini saja review tentang jurnal penelitian pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan atau review jurnal pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.